warahmatullahi wabarakatuh. Semangat KPU, KPU melayani. Bersama saya Indah di Bilik, bincang milik KPU Kolaka Utara. Hari ini saya ditemani dengan muda-mudi Kolaka Utara, khususnya pengurus-pengurus OSIS yang berada di sekolah-sekolah di Lasusua. Coba kalian perkenalkan diri dulu kepada teman-teman pemilih di Kolaka Utara. Kalian ini dari sekolah-sekolah mana saja? Saya ini mulai dari ujung. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nabil, saya perwakilan dari MAN 1 Kolaka Utara. MAN 1 Kolaka Utara, ya. Perkenalkan, nama saya Aura Kasih, perwakilan dari SMK Negeri 1 Lasusua. SMK Negeri 1 Lasusua. Yang paling ujung? Perkenalkan, nama saya Zakwan Zihan, perwakilan dari SMA Negeri 1 Lasusua. SMA Negeri 1 Lasusua. Jadi mereka ini yang mewakili teman-teman pengurus OSIS yang berada di sekolah-sekolah. Nah, saya mau tanya-tanya dulu ke kalian. Ini kan kalian pengurus OSIS di sekolah. Rasanya jadi pengurus OSIS itu bagaimana? Kalau saya pribadi jadi pengurus OSIS itu agak berat ya, karena kita harus menjadi contoh kepada teman-teman kita. Teladan ya di sekolah. Sehingga kalau misalnya ada kelakuan kita atau sifat kita yang tidak sesuai, kita akan jadi OSIS kayak gitu jadi perbincang terhadap siswa-siswa yang lain. Jadi si Nabil ini jadi contoh di sekolahnya. Jadi seperti tidak boleh telat ya datang ke sekolah, itu yang paling utama. Kalau dengan adik Aura seperti apa? Kalau dari saya sih seperti yang dikatakan Nabil sebagai contoh, terus jadi pengurus OSIS itu juga kayak ada kebanggaan tersendiri sih bagi saya. Kebanggaan ya. Karena kayak dikenal oleh banyak guru, terus kayak kalau ada sesuatu ya seperti ini kita yang diundang mewakili sekolah. Aura itu sebagai apa di pengurus OSIS? Waktu tahun lalu sih saya sebagai ketua OSIS. Sudah 2 tahun? Saya sudah pergantian. Ya. Ya, karena berhubung ketua OSIS yang sekarang tidak bisa hadir. Oh, mewakili. Iya. Terus kalau yang dari SMA? Kamu sih menjadi pengurus OSIS ada baik dan ada enaknya dan ada tidaknya. Itu seperti yang disebutkan tadi, tidak enaknya gitu kita harus jadi contoh yang baik untuk siswa lain. Sedangkan yang baiknya mungkin kita lebih terkenal gitu di guru-guru, jadi mungkin juga lebih mudah dikenal. Ya. Iya. Terus kalau sekolah kan saya lihat sekarang sudah setiap hari ya sekolahnya. Itu full day atau bagaimana? Coba Aura dulu. Kalau di sekolah saya sih sudah full day, cuman waktunya agak dibatasi karena masih suasana pandemi. Jadi di sekolah saya itu waktu jam sekolahnya sampai jam 10 saja baru pulang. Datangnya jam berapa? Jam 7. Jam 7, Iya, jam 10 pulang? Iya. Oh. Jadi waktu dalam 1 jam pelajaran dikurangi hanya 20 menit. 20 menit? Iya. Jadi kurang uang jajan ya, karena cepat pulang. Kalau di Alia seperti apa? Kalau di Alia sendiri juga sudah full day, kami masuknya jam 7 pagi dan pulangnya habis duhur. Jadi kalau di Alia itu habis duhur ya, jam 1 ya, pulang jam 7 masuk. Itu sudah normal sih ya. Kalau di SMA seperti apa? Kalau di sekolah kami masih setengah normal ya, karena biasanya itu SMA jam sekolahnya itu biasanya pulang jam 2 atau setengah 3, tapi sekarang itu pulangnya jam 12, yang kelas 1 sampai jam 11. Oh gitu. Terus waktu mau ikut di ajang ini ya,
kontestasi ketua OSIS atau pengurus OSIS itu ada tidak kiat-kiat yang kalian lakukan? Coba dari SMA dulu. Kalau saya sih karena saya sekarang masih kelas 1, jadi sebelumnya kan saya juga belum pernah ikut seperti pengurus OSIS seperti ini, jadi saya agak pusing juga. Jadi mungkin saya hanya mencari referensi-referensi melalui internet maupun dari orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman seperti itu. Gitu ya. Kalau sama Nabil? Kalau saya sebenarnya kan habis COVID ini kan, jadi ketua OSIS yang lama itu sudah tamat. Jadi ketua OSIS yang lama itu sudah tamat, sehingga saya yang baru kelas 3 waktu itu langsung ditunjuk untuk menjadi ketua OSIS. Penunjukan langsung? Ya. Oh, seperti itu. Kalau Aura bagaimana? Kalau saya seperti ini, karena corona, jadi waktu angkatan yang sebelumnya saya sebagai wakil ketua OSIS. Jadi pas mereka tamat, saya yang menggantikan. Oh begitu ya. Itu pemilihannya lewat apa? Kalau saya pakai lewat Zoom. Lewat Zoom? Iya, karena corona. Nabil begitu juga? Kalau saya tidak, kami ditunjuk dari guru yang menunjuk kami sebagai. Penunjukan langsung ya dari guru-guru. Nah, oke. Ini pertanyaan yang selanjutnya masih seputar OSIS. Kalian ini kan pengurus OSIS di sekolah. Nah, waktu pemilihan ada tidak kalian melakukan sosialisasi ke kelas-kelas atau seperti apa? Coba Aura. Kalau dari saya sih waktu pas jadi wakil ketua OSIS, saya adakan kayak kampanye itu masuk ke kelas. Kampanye? Iya. Pakai dana tidak? Tidak. Masuk ke kelas-kelas memaparkan visi misi. Ya, terus? Terus pas yang calon ketuanya kan penunjukan langsung, ada corona. Itu calonnya ada berapa kemarin? Calonnya ada 3, tapi kan lewat Zoom, pakai Zoom. Oke, Zoom. Terus yang pilih itu hanya perwakilan setiap kelas. Tuh. Terus Jadi dipaparkan visi misinya seperti apa begitu Iya. ya? Seru juga. Kalau di Alia? Kalau untuk angkatan saya, karena saya ditunjuk langsung jadi dipilih sama guru. Tapi untuk angkatan yang baru ini, yang baru-baru pemilihan ketua OSIS, kami itu melakukan pemilihan. Jadi Pemilihan langsung? pemilihan dari siswa-siswa yang memilih untuk memilih ketua OSIS. Jadi para kandidatnya itu dia memaparkan visi misinya. Setelah memaparkan visi misi, siswa bertanya dan juga guru bertanya. Seperti itu ya. Apa sih yang kalian harapkan dari posisi kalian sekarang? Coba dari SMA dulu. Kalau saya sih kan sekarang jabatan saya menjadi ketua MPK ya. Mungkin tahun depan insya Allah saya ingin jadi ketua OSIS supaya bisa menambah pengalaman lagi gitu. Oh iya. Sakwan mau jadi ketua OSIS tahun depan ya. Amin ya. Didoakan biar bisa terpilih jadi ketua OSIS. Terus kalau si Aura bagaimana? saya kan sudah kelas 3. Oh, kelas Jadi terus saya sudah terganti. Sudah terganti ya. Harapan saya untuk OSIS yang sekarang Iya. sih mudah-mudahan bisa melanjutkan program saya. Iya. Kalau Nabil? Ya, hampir sama dengan dia, karena saya juga sudah kelas 3 dan sudah digantikan dengan ketua OSIS yang baru. Jadi kami yang ketua OSIS yang lama itu anggota OSIS cuma sebagai pembina saja. Pembina. Ya, kita juga membantu-bantu anggota OSIS yang baru ini, serta harapannya agar ketua OSIS yang baru ini bisa aktif sehingga sekolah kita bisa terkenal. Iya. Begitu ya. Ini saya mau tanya ke kalian, menurut kalian pemimpin seperti apa yang kalian harapkan untuk negara kita? Ya, tentunya kan sebagai yang kita mau itu sebagai rakyat, pasti tentunya pemimpin yang adil, amanah, serta bisa menjadi menjadi contoh untuk rakyatnya. Iya, benar. Kalau Aura bagaimana? Kalau dari saya sih
pemimpin yang bisa dicontoh, yang memberikan contoh yang baik gitu. Kalau dari Zakwan, Kalau saya sih inginnya presiden yang kalau ada masalah cepat tanggap gitu, cepat tanggap. Jadi masalahnya cepat terselesaikan begitu, kasusnya cepat terselesaikan. iya, itu ya. Itu impian-impian muda-mudi untuk pemimpin negara ke depannya. Di tahun 2024 nanti dari kalian bertiga ini ada tidak yang sudah bisa ikut memilih? Kalau saya sendiri sudah bisa karena umur saya sekarang sudah 17 tahun. Oh iya, Nabil sudah 17 tahun ya. 17 tahun. Selamat Nabil ya, sudah bisa menggunakan hak suaranya. Kalau Aura bagaimana? Kalau saya juga sudah bisa karena umur saya sekarang sudah 18 tahun. 18 tahun? Iya. Kalau Zakwan? Tapi saya sih belum ya, saya masih kelas 1 SMA, umur saya 15 tahun. Iya, iya. Belum. Berarti pemilih pemula nanti untuk 2024 itu Nabil dan Aura. Bersemangat tidak dengan pemilu nanti? Kalian bersemangat tidak menyambut? Ini pertama kalinya loh kalian menggunakan hak suaranya. Iya. Iya. Iya sih, karena baru pertama jadi pasti dapat pengalaman baru. Dapat pengalaman baru. Terus kalian pernah melihat pemilihan umum secara langsung? Pernah di desa-desa kan waktu kayak pemilihan kepala desa gitu, pemilihan BPD. Pemilihan kepala desa. Kalau ke TPS sudah pernah belum jalan-jalan ke TPS? Pernah. Sudah. Pernah lihat isi TPS itu apa-apa di dalamnya? Ada kotak suara. Kotak suara ya. Ada surat-suratnya juga. Surat suara ya, itu yang jelas surat suara. Kemudian apa lagi? Mungkin tinta. Tinta. Nah, tinta ya kalau habis ini habis menggunakan hak suara kan ada tuh ya yang di sosmed itu selalu mengupload gambar tintanya. Itu dia. Terus pertanyaan selanjutnya, ada tidak di dalam lingkungan keluarga kalian yang pernah menjadi penyelenggara pemilu seperti anggota PPSK, anggota PPK, ada yang di dalam lingkungan keluarga kalian? Ya? Ibu saya sih pernah tapi kurang tahu di sana seperti apa, dia jadi apa, seperti apa, jadi PPK atau jadi PPS. Oh iya, jadi Aura itu ibunya pernah jadi petugas penyelenggara, tapi dia tidak tahu. Sepertinya Aura ini kurang ini ya sama ibunya ya, dia tidak tahu tugasnya. Kalau Nabil bagaimana? Kalau saya pribadi kayaknya orang tua saya pernah, ayah saya pernah jadi Bawaslu dalam pemilihan suara dan Om juga pernah. Oh pernah, Bawaslu. Oh jadi dia pernah bertugas di Bawaslu. Kalau Zakwan? Kalau seingat saya sih orang tua saya tidak pernah ya, Tidak jadi pernah. penyelenggara. Oh. Buat Nabil, Nabil kan nanti ini sudah memilih ya. Kalau Nabil sudah ada persiapan belum untuk menghadapi pemilu serentak nanti ini di tahun 2024? Kalau secara pribadi sih belum ada persiapan karena saya sendiri belum mengetahui siapa aja calon-calon yang yang menjadi kandidatnya dalam pemilu tersebut. Presiden misalnya? Ya, presiden kita belum tahu siapa yang mau melawan Pak Jokowi itu nanti. Oh begitu ya, si Nabil. Periodenya sudah habis tapi kita juga belum tahu siapa yang menjadi. Iya, belum ada calon seperti itu. Kalau Aura bagaimana? Kalau dari saya sih belum ada persiapan karena kan juga ini baru pertama. Paling persiapan saya itu bikin KTP. KTP. Ya, terus apa lagi? Kalau Zakwan apa persiapannya? Zakwan sudah ternyata Zakwan nanti di tahun 2024 itu Zakwan sudah bisa memilih. Kan sekarang umurnya sudah 16 tahun ya? 15. 15. Ya 2 tahun akan datang itu Zakwan sudah bisa menggunakan hak pilihnya. Zakwan persiapannya apa? Mungkin karena saya juga belum punya KTP ya, KTP jadi saya ya? bikin KTP dulu. Iya. Jadi syarat utama untuk
menjadi seorang pemilih itu ya harus ber-KTP dulu. Sebelum kalian menggunakan hak suara kalian nanti di pemilu, kalian sudah tahu tidak pemilu itu apa? Coba Nabil. Kalau saya pribadi kan pemilu itu singkatan ya, pemilihan umum. Pemilihan umum. Jadi pemilihan umum itu kayak suatu proses memilih pemimpin, baik itu pemimpin dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Iya, seperti itu. Kalau orang bagaimana? Pemilu itu apa? Kalau dari saya itu pemilu itu pemilihan umum yang diadakan serentak, yang diadakan 5 tahun sekali, Iya. yang pemilihan langsung, Umum. umum, Iya. jujur, adil. Adil, langsung umum, bebas rahasia. Iya. Luber. Kalau si Sakwan bagaimana persiapannya? Kalau menurut saya pemilihan umum adalah proses ya menggantikan seseorang yang berada dalam jabatannya yang dilakukan dalam 5 tahun sekali seperti pemilihan presiden gitu. Karena misalnya presiden sekarang kita Jokowi Widodo, mungkin 5 tahun ke depan kita tidak tahu siapa lagi presiden kita yang selanjutnya. Gitu. Seperti itu. Pemilihan presiden. Jadi harus diketahui dulu ya. Iya. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan saya yang terakhir. Kalian mungkin bisa memberikan harapan atau pesan kepada teman-teman pemilih pemula di luar sana bahwa pemilu itu seperti apa? Coba Nabil dulu. Nah, oke. Jawabannya dimulai dari Nabil. Saya suka Nabil ini kalau kelihatannya dia agak malu-malu, tapi kalau menjawab itu jawabannya itu mantap. Oke, Nabil silakan. Kalau harapan saya untuk pemilu pemula ya, pemilu Iya. pemula untuk yang Teman pemilih pemula ya. tahun 2024 nanti kita harus terlebih dahulu mengetahui siapa kandidat yang akan menjadi pemilu di situ, sehingga Calon-calonnya ya. calon-calonnya Ya. sehingga hak suara kita itu tidak terbuang sia-sia. Iya, Kita betul. tidak menyesal dalam Iya. memilih pemimpin yang akan datang. Iya. Kalau harapan saya sih untuk pemilu pemula ya, jadilah pemilih yang cerdas. Mantap, jadilah pemilih yang cerdas. Terus Sakwan bagaimana? Kalau menurut saya sih pemilih pemula sih harus memilih, itu tidak boleh ada yang golput. Menggunakan hak suaranya. Menggunakan Iya. suaranya. Jadi kita tidak boleh golput. Betul. Oke. Nah, untuk teman-teman semua adik-adik pemilih pemula yang akan datang ini, kami semua berharap kepada adik-adik setelah kalian berada di sini, kalian bisa menjadi agen perubahan walaupun skalanya kecil di lingkungan keluarga dan sekolah, tapi kalian bisa menjadi relawan demokrasi yang ikut serta mengajak mereka untuk memberikan suaranya pada pemilu serentak di tahun 2024. Nah, hal yang paling penting untuk teman pemilih ketahui agar bisa menjadi pemilih cerdas, yang pertama, pastikan dulu apakah kamu sudah terdaftar sebagai pemilih. Yang kedua, kenali rekam jejak calon. Yang ketiga, kritis melihat informasi, jangan kemakan hoax. 4, jangan sampai ikut-ikutan hoax. Dan yang kelima, golput itu tidak keren. Untuk teman-teman pemilih, jangan lupa untuk Like, Komen, Share. and subscribe channel YouTube KPU Kolaka Utara. Saya Indah dari Bilik Bincang Milik KPU Kolaka Utara, pamit undur diri dari teman-teman pemilu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.